Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriana Lailatul Hanifah, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian metodologi sastra dosen pengampu Dr. Ilva Ifatur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Langsung saja saya mulai. Di sini saya menganalisis novel Jilbab Traveler Love Sparks in Korea karya Asma Nadia. Di dalam novel ini terdapat beberapa fakta. Yang pertama itu ada fakta kemanusiaan. Novel ini memuat respon tokoh utama terhadap fakta kemanusiaan yang membangun dua pola hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Yang kedua ada fakta sosial. Di dalam novel ini, fakta sosial yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kaidah institusi sosial berupa fakta sejarah. Jadi di dalam fakta sosial di novel ini yaitu berupa fakta sejarah yang terjadi di dalam cerita novel tersebut. Yang ketiga yaitu ada fakta mental. Fakta mental pada novel ini mengarah kepada masalah kejiwaan rohaniah dan watak manusia. Dari fakta ini kita dapat lebih memahami suatu peristiwa dari latar belakangnya, yaitu jalannya peristiwa sampai akhir peristiwa. Kemudian yaitu ada puisi. Saya mengambil dari buku Antologi Puisi Indonesia Mutakhir Beranda Senja Setengah Abad karya Dimas Arika Miharja. Di dalam puisi ini ada fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan dari puisi ini yaitu aktivitas maupun perilaku yang berwujud verbal atau fisik. Yang kedua ada fakta sosial. Fakta sosial yang berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang dijabarkan karena adanya aturan. Dan yang ketiga ada fakta mental dari puisi ini. Fakta mental yang dapat dalam puisi ini adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Jadi fakta mental di sini itu tentang penulis menggambarkan suasana pikirannya, perasaan batinnya, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Yang ketiga yaitu dari cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Di dalam cerpen ini ada fakta-fakta, yaitu ada yang pertama ada fakta kemanusiaan. Pak Pamong ke rumah Karyamin untuk menagih iuran untuk menolong orang Afrika yang kelaparan. Di sini jadi Pak Pamong itu ke rumahnya Karyamin untuk menagih iuran untuk menolong orang-orang Afrika yang kelaparan. Jadi saling membantu antar sama manusia. Yang kedua ada fakta sosial, yaitu di sini meminta bantuan kepada salah satu. Yaitu yang ketiga ada fakta mental. Karyamin tidak hanya senyum, melainkan tertawa berbahak mengetahui tujuan Pak Pamong ke rumahnya. Karena yang ada di pikirannya, kenapa harus membayar padahal ia sendiri kelaparan. Jadi di sini tuh Karyamin itu hanya tersenyum saja karena melihat Pak Pamong itu menagih iuran ke rumahnya. Padahal Pak Pamong tidak tahu bagaimana keadaan Karyamin sebenarnya. Karena padahal di sini posisi Karyamin itu sangat kelaparan. Kenapa dia masih ditagih untuk membayar iuran untuk menolong orang lain? Yang keempat yaitu naskah drama. Di sini saya mengambil naskah drama Laksamana Hang Tuah. Yaitu ada yang pertama fakta kemanusiaan. Dang Merdu mengatakan kepada Hang Mahmud jika kejadian itu berarti anak mereka, Hang Tua akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua ada fakta sosial. Hang Tuah menolong Sultan dari Taming Sari dan perampok. Setelah kejadian itu Hang Tuah dan Jebat dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Yang ketiga ada fakta mental. Watak istri dalam cerita tersebut sombong. Dia mengatakan pada warga kampung bahwa Hang Tuah dan Hang Jebat tidak pantas jadi penyelamat. Sedangkan sifat Sultan rendah hati dan tidak membeda-bedakan orang. Baiklah, semoga apa yang sahabat saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.